Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ina Damai. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Amin. Nah, alhamdulillah hari ini aku bisa share kegiatan aku lagi. Ya, seperti biasa ya teman-teman, kegiatan dan rutinitas ibu rumah tangga sehari-hari. Nah, pagi ini aku habis beli sarapan dulu teman-teman. Jadi ini tuh aku beli nasi kebuli gitu. Jadi untuk isi nasi kebulinya itu hanya ada nasi, ayam, dan timun. Dan ini tuh aku pesennya yang isinya ayam dada dan ayam sayap gitu. Dan ini aku belinya 5 nasi kebuli gitu teman-teman. Jadi kalau di tempat aku tuh untuk nasi kebuli ini, pas setiap weekend dari jam 7 sampai jam 9 pagi itu, harganya itu 15.000. Cuman untuk ayamnya hanya setengah potong gitu. Tapi kalau untuk setiap hari dari Senin sampai Jumat atau pas weekday gitu, harganya 30.000. Cuman ayamnya satu potong teman-teman. Tapi menurut aku sih lumayan ya teman-teman, meskipun ayamnya setengah potong dan nasinya itu lumayan banyak juga. Dan rasanya pun enak nih menurut aku teman-teman. Dan ini kebetulan aku juga belinya itu pas di hari Sabtu gitu teman-teman. Dan ini tuh aku belinya itu sekitar jam 7 lewat gitu teman-teman. Nah lanjut lagi, ini aku mau masak dulu aja. Dan seperti biasa yang simpel-simpel aja nih teman-teman. Jadi hari ini aku tuh mau masak 3 menu simpel gitu. Dan ini aku lagi cuci dulu aja sayur kangkungnya. Dan nanti mau aku tumis aja. Nah lanjut lagi, aku mau masak dulu aja menu ke-1. Jadi ini aku mau goreng ikan dulu. Dan tadi juga untuk ikannya udah aku marinasi. Dan untuk ikan gorengnya itu yang mau aku goreng itu ikan bawal. Dan ini aku gorengnya juga nggak banyak-banyak ya. Jadi hanya 2 ekor aja nih. Dan ini aku panasin dulu aja minyaknya. Dan seperti biasa aku kasih sedikit terigu juga nih minyaknya. Ya biar nggak terlalu muncrat-muncrat aja minyaknya. Meskipun tetap muncrat-muncrat ya teman-teman. Dan ini aku goreng dulu aja ikannya. Nah lanjut lagi aku mau masak menu kedua. Cuman ini aku mau goreng dulu ikan terinya. Dan ini aku panasin dulu aja minyaknya. Dan ini aku goreng dulu aja ikan terinya. Jadi untuk ikan terinya itu mau aku buat sambal lado aja. Paling nanti dicampurin telur puyuh gitu teman-teman. Kalau untuk telur puyuh tadi pagi aku tuh beli 23 butir itu 10.000. Kalau untuk ikan terinya masih punya stok gitu teman-teman. Dan ini juga semalam Cila request minta dibuatin ikan teri telur puyuh gitu. Dan mumpung masih punya stok bahan ikan terinya, jadi aku buat aja pagi ini. Nah lanjut lagi aku mau masak menu kedua. Dan ini aku mau tumis dulu aja sayur kangkungnya. Jadi juga sama ya, untuk kangkungnya itu tadi pagi aku beli 2 ikat itu 6.000. Jadi untuk hari ini aku tuh yang beli itu sayur kangkung dan telur puyuh aja teman-teman. Kalau untuk bahan yang lainnya masih ada stok juga. Nah untuk seasoningnya ini aku kasih garam, gula, dan saus tiram secukupnya. Nah rasanya udah oke, langsung aja aku masukin kangkungnya. Dan untuk sayur kangkungnya juga ini aku masaknya setengah matang aja ya. Jadi kalau aku dan suami itu sukanya kalau untuk masak yang ditumis-tumis itu ya setengah matang gitu. Daripada yang terlalu matang atau lodoh gitu teman-teman. Nah untuk sayur kangkungnya sudah matang, langsung aja nih aku angkat. Nah untuk ikan bawalnya juga sudah matang, langsung aja aku angkat. Sekarang lanjut lagi aku mau masak menu yang ketiga. Jadi ini aku mau buat balado ikan teri telur puyuh gitu. Dan untuk bumbu halusnya aku tumis dulu aja sampai harum. Untuk bumbu halusnya ini aku nggak pakai tomat ya. Jadi aku hanya pakai cabai merah, bawang merah, dan bawang putih aja. Dan untuk seasoningnya ini aku kasih gula, garam, dan kaldu bubuk secukupnya. Nah untuk rasanya udah oke, aku masukin juga ikan teri dan telur puyuhnya.
Jadi kalau untuk balado ikan teri telur puyuh ini, Masya Allah, Cila tuh suka banget gitu teman-teman. Jadi kalau Cila itu masih suka makanan yang agak pedes gitu, kecuali si kakak nih nggak suka pedes gitu teman-teman. Dan balado ikan teri telur puyuhnya sudah matang, langsung aja aku angkat. Dan aku siapin juga piring dan mangkok sajinya. Nah, alhamdulillah ya, masakan aku hari ini sudah matang semuanya. Masakan simple, masakan rumahan ala-ala aku teman-teman. Jadi aku tuh seneng banget pagi-pagi udah punya masakan yang semuanya udah matang gitu. Dan ini pokoknya aku sajiin dulu aja ya teman-teman. Nah, lanjut lagi, masakannya sudah matang. Lanjut lagi, sebelum aku beberes rumah, ini mau aku keluarin dulu aja oleh-oleh yang suami aku beli dari Bandung. Jadi beberapa hari yang lalu suami aku tuh sempat ke Bandung karena ada urusan kerjaan gitu teman-teman. Jadi suami aku tuh beli ada balon pisang dan brownies dari Prima Rasa, terus ada lagi banana roll dan balon pisang coklat keju dari Kartika Sari. Terus ada lagi cheese roll dari Kartika Sari juga. Yang terakhir ada 2 almond cookies dari Kartika Sari juga. Cuman untuk almond cookiesnya hanya beda toples aja. Nah, kalau untuk almond cookies ini kesukaan aku gitu teman-teman. Nah, ini semua oleh-oleh yang suami aku beli dari Bandung. Alhamdulillah ya, punya stok cemilan untuk beberapa hari ke depannya. Dan ini aku taruh aja di rak putih ya teman-teman. Ya paling nanti malam untuk bolan pisangnya dan browniesnya aku taruh di kulkas aja. Nah, lanjut lagi aku mau beresin juga piring-piring yang udah aku cuci semalam. Dan sebenarnya itu sebelum masak aku mau beresin piring dulu, baru masak gitu. Cuman tadi kelupaan malah masak dulu, baru deh beres-beres piringnya setelah masak itu. Tapi nggak apa-apalah, sama aja ya teman-teman. Yang penting diberesin juga nih piring-piringnya. Dan ini semuanya aku taruh-taruh dulu aja ke tempatnya masing-masing. Nah, lanjut lagi setelah beresin piring, ini aku mau cuci dulu aja tempat piring di luar kitchen set gitu. Jadi kalau ini tempat piring, setelah aku cuci piring, aku taruh sini teman-teman. Baru piring-piringnya kalau udah kering, baru deh aku taruh kitchen set gitu. Dan untuk tempat piring putih ini, aku tuh jarang banget ya dibersihin gitu. Maksudnya nggak tiap hari aku bersihin atau aku cuci gitu teman-teman. Jadi kalau kelihatan kotor aja, baru deh aku bersihin atau aku cuci gitu. Ya, jadi bisa dibilang jarang lah dicuci-cuci gitu, kecuali dilap-lap aja. Oh iya, waktu itu juga pernah ada yang nanya, untuk tempat piringnya itu beli di mana? Jadi aku tuh beli online gitu di toko oren gitu teman-teman. Dan sebenarnya ini juga aku mau ganti ya tempat piringnya, soalnya udah sedikit ngerembes gitu. Jadi kayaknya pembuangan airnya itu nggak ngalir gitu deh. Makanya airnya itu suka jatuh ke bawah, ke top table gitu teman-teman. Dan ini juga sini aku sikat-sikat dulu aja, soalnya sedikit kotor atau licin gitu. Jadi biasanya sih setiap cuci piring sore, pasti untuk sini aku sikat-sikat gitu teman-teman. Dan ini pokoknya aku sikat-sikat dulu aja sampai bersih. Dan untuk pembuangan airnya juga aku sikat-sikat juga. Dan nanti aku ganti juga plastik saringan pembuangan airnya. Nah, ini untuk sikat-sikat sinnya sudah selesai. Aku siram-siram juga sinnya sampai bersih. Dan nanti aku lap-lap juga sinnya sampai kering gitu. Soalnya kalau untuk sink hitam seperti ini, kalau habis cuci piring gak dikeringin gitu, jadi kayak ada bercak-bercak gitu teman-teman. Makanya nih harus dilap sampai kering gitu. Nah, lanjut lagi, sekarang aku mau beresin aja area kompornya, soalnya berminyak atau kotor juga ya. Karena kan tadi aku habis masak, ya pasti otomatis berminyak banget. Pokoknya ini aku bersihin aja atau aku lap-lap aja pakai cairan pembersih kompor gitu teman-teman. Jadi biasanya sih setiap habis masak, kalau kompornya sudah dingin pasti selalu aku lap-lap gitu teman-teman. Dan teman-teman juga pasti ya kayak gitu.
Oh iya, kegiatan kalian hari ini lagi ngapain teman-teman? Udah pada masak atau belum nih? Udah pada beberes atau belum nih? Dan nonton video aku jam berapa nih teman-teman? Nah kalau kegiatan aku seperti ini ya. Ini yang terakhir habis masak, mau beberes dulu aja. Nah lanjut lagi, kompornya sudah bersih. Aku lap-lap juga untuk dinding kompornya. Terus yang terakhir, untuk cooker hoodnya juga aku lap-lap aja. Atau aku bersihin gitu. Cuman untuk filternya nggak aku cuci ya, jadi hanya aku lap-lap aja. Soalnya kan baru beberapa hari yang lalu, udah aku bersihin juga. Jadi kayaknya masih bersih juga nih teman-teman. Nah untuk top table-nya juga aku bersihin aja ya. Ya jadi kayak gini ya teman-teman, kegiatan di rumah tuh nggak pernah ada habisnya. Habis masak pasti harus beberes juga nih, atau sebaliknya. Ya beginilah kegiatan ibu rumah tangga yang selalu diulang-ulang setiap harinya. Ya bisa dibilang kegiatan monoton dan selalu sama aja nih setiap harinya. Ya harus dinikmati aja lah peranan ibu rumah tangga ya teman-teman. Cuman kita kan juga kadang-kadang harus punya waktu me time gitu ya, biar gak stres aja. Ya kalau misalkan me time paling biasanya aku tuh suka ke salon gitu, kayak kerimbat-kerimbat gitu lah atau totok wajah gitu. Kayak dipijat-pijat gitu wajahnya biar seger gitu loh teman-teman. Nah untuk lantainya aku sapu-sapu juga. Dan seperti biasa nggak aku pel juga nih teman-teman. Nah sepertinya kegiatan aku hari ini selesai sampai di sini. Sekian dulu video aku hari ini. Semoga menghibur dan ada manfaatnya meskipun sedikit. Terima kasih untuk semuanya yang telah menonton video aku sampai habis. See you on the next video. Bye bye.